Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini kita akan unboxing satu unit iPhone 12 Pro Max ya, 256 GB. Ini bukan di unboxing ya, sebenarnya sudah dibuka dan sudah saya gunakan. Ini saya beli kemarin teman-teman. Ini harganya, kita lihat nih struknya. Kalau teman-teman bisa lihat, harganya 25.799.000. Kelihatan nggak teman-teman? Totalnya 26.500 sekian dengan aksesoris lainnya. Ini untuk harganya ya teman-teman. Nah, kita akan nge-review unit iPhone ini. Kira-kira ini sangat bermanfaat nggak buat saya penggunanya? Nah, jadi banyak yang bilang, Mas kalau beli iPhone hanya untuk gaya-gayaan aja percuma, dia bilang. Enggak, ini saya beli untuk kerja ya. Ini saya beli untuk kerja. Kalau teman-teman perhatikan aplikasi-aplikasi yang saya install di sini, khusus internet banking sama game ya. Karena di sini HP ini akan saya fokus untuk main game. Karena untuk live streaming, untuk bikin konten di YouTube untuk game ya, karena saya suka main game. Daripada main game kita sia-sia, kita nggak dapat apa-apa, kita gunakan dengan teknik seperti ini. Kita beli handphone, kita main game tapi kita dapat duit. Cuma kita akan nge-review kira-kira dengan Android itu, dengan Oppo F9 yang biasa saya gunakan, itu kualitasnya seperti apa. Kalau dari tampilan, ini untuk ketebalan ini ya, beratnya masih beratan iPhone. Oppo F9 ini dulu saya beli harganya 4 juta nih teman-teman. Nah, dari tinggi kurang lebih ya, selisih sedikit aja tuh teman-teman perhatikan. Lebarnya lebih lebar ya, karena ini saya beli iPhone 12 Pro Max ini. Kenapa saya beli yang Max ya? Karena yang iPhone 12 Pro biasa itu kecil teman-teman, sekitar segini ya, kecil banget. Jadi kalau keperuntukan untuk penggunaan saya nggak maksimal nih, makanya saya beli yang besar. Nggak apa-apa. Tadinya ini saya mau kasihkan untuk keluarga, tapi karena saya nggak biasa menggunakan iPhone, saya harus pakai dua. Karena di sini teman-teman ada sedikit penyesalan yang saya beli. Karena apa? Saya kalau beli sesuatu itu pasti saya hubungkan dengan pekerjaan saya. Nah, di sini saya mau nge-review sedikit apa sih yang sedikit beda dan membuat saya agak serak pakai iPhone itu di sini teman-teman. Kita buka aja di bagian YouTube. Ini saya baru ngomongin aplikasi YouTube ya, saya belum ngomongin aplikasi lainnya. Jadi kalau kita klik di sini di bagian channel, nah di sini ada yang namanya komunitas ya. Nah di komunitas ini udah ada jadwal ya, jadwal yang saya jadwalkan. Teman-teman kelihatan nggak nih? Nah ini untuk jadwal postingan teman-teman yang promosi di channel YouTube saya. Ini berbayar ya teman-teman. Nah ini bisnis saya banyak di sini nih. Jadi saya banyak ngelola di sini. Kita bisa bikin postingan promosi itu secara terjadwal dan di sini. Nih ada jadwalnya, ada tanggalnya. Nah saya bandingkan dengan iPhone. Ini Android ya. Saya bandingkan dengan iPhone. Kira-kira iPhone itu seperti apa tampilannya di komunitas. Ini saya baru ngomongin satu pekerjaan saya ya teman-teman. Kita ngomongin satu pekerjaan saya. Jadi saya ini tipenya kalau beli sesuatu tuh saya hubungkan dengan pekerjaan. Kira-kira maksimal nggak untuk pekerjaan saya, bukan untuk begayaan ya. Kita buka di sini. Di sini di channel YouTube-nya langsung ya. Nah, internetnya lagi. Nah, ini lagi teman-teman. Kadang-kadang internetnya ini mudah putus ya. Pakai wifi itu mudah putus. Jadi kadang-kadang saya harus begini, saya balikan lagi, mudah putus. Jadi saya bingung nih. Jaringan internetnya kok gini, kadang-kadang putus. Nah, kita buka ya. Nah, di sini di komunitas, teman-teman perhatikan nih. Ini channel saya nih. Saya loginnya sama nih, sama dengan Android saya. Kita masuk ke komunitas. Nah, di sini kita bisa. Nah, ini hilang nih. Nggak ada terjadwalnya komunitas saya. Jadi saya mau kerja untuk khusus YouTube di sini tuh susah. Pada saatnya saya mau bikin komunitas, nah di sini nggak bisa jadwal, nggak ada. Jadi aneh. Jadi udah satu pekerjaan saya nggak bisa saya kerjakan di iPhone. Kalau udah nggak bisa dikerjakan pasti saya harus pakai Android. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini handphone baru, untuk kecepatannya oke lah. Untuk kecepatannya diklik-klik. Nah untuk handphone baru kadang-kadang saya tuh masih kalau di Android kan masih back tuh di sini ya. Kalau ini kadang-kadang kalau kita buka sesuatu begini, untuk backnya itu bingung saya mau pencet yang mana. Ternyata diginiin aja udah tertutup. Dan saya mau buka bekas aplikasi-aplikasi lainnya yang barusan saya gunakan, saya sempat bingung, sempat saya gini-ginikan kok enggak ada. Ternyata dia harus gini, baru gini. Gini kalau nggak salah. Iya ya, lupa saya.
harus gini ya. Nah begini teman-teman, kelihatan ya. Ini saya pekerjaan-pekerjaan begini saya belajar. Ini tadi malam saya belajar sampai dengan jam 1 malam. Belajar nyusun aplikasi dan tampilannya lagi. Kita akan bandingkan tampilannya. Ini Oppo ya. Ini Oppo yang biasa saya gunakan kalau saya bikin konten tuh pakai ini. Kita lihat tampilannya. Kayak lebih profesional yang mana? Lebih profesional yang ini ya. Kecil-kecil, menarik gitu. Ini gede-gede kayak HP jadul seperti itu ya. Padahal ini HP harga berapa? 25 juta. Ini HP harga 4 juta. 4 juta saya beli di tahun, seingat saya itu di tahun 2016 ini saya ingat. Ini udah berapa tahun ini? Udah 5 tahunan lebih ini. Nah, sedangkan ini baru saya beli 1 hari yang lalu. Oke, mungkin saya berbagi sedikit buat teman sobatku sekalian, karena channel YouTube Mas Timon Official ini membahas bukan tentang gadget, tentang pamer-pameran, saya membahas tentang motivasi. Jadi teman-teman, saya beli handphone semahal ini bukan untuk apa gaya-gayaan, tapi untuk pekerjaan saya, untuk bermain game, karena saya suka bermain game, supaya permainan saya atau bermain game saya di Mobile Legends itu menghasilkan uang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini motivasi buat teman-teman, saya mendapatkan uang mendapatkan bisa beli iPhone 12 Pro Max ini hasil dari saya bekerja sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang penulis blog, juga sebagai bisnis-bisnis online lainnya. Seperti salah satu contoh, saya menjual jasa untuk periklanan di channel YouTube saya, periklanan atau promosi di komunitas seperti itu untuk subscribe. Jadi buat teman-teman sekalian, ini bukan sebagai seorang VTuber ya. Jadi beberapa video saya tentang VTuber, saya bukan seorang VTuber, saya bisa membeli handphone iPhone 12 Pro Max ini. Ini murni dari hasil saya kerja online, seperti salah satu contoh sebagai seorang YouTuber. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Saya dulu untuk membeli ini kemungkinan gajian sekitar 4 sampai dengan 5 kali gajian 5 bulan baru saya beli iPhone Pro Max. Tapi pada saat ini saya sebenarnya bisa membeli produk ini, bukan sombong ya, bukan sombong, tapi ya sok-sokan lah, bahasanya seperti itu. Saya bisa membeli ini dalam waktu penghasilan 1 sampai dengan 2 hari pun saya bisa. Karena apa? Di dunia online tuh banyak sekali pekerjaan yang bisa kita hasilkan. Oke sobat, mungkin itu sedikit saja sharing saya. Tetap semangat, tetap bangun channelnya, tetap bangun blognya, atau teman-teman bisnis online atau jualan online tetap semangat, karena pada masa pandemi seperti ini sangat cocok kita berbisnis atau kita bekerja di dunia gadget atau di internet seperti ini, dan kita nggak keluar rumah, kita tetap di dalam rumah, kita bersama keluarga. Mungkin itu saja sharing saya hari ini. Saya akan nge-review lebih lanjut, dan mungkin kedepannya saya akan bikin konten tentang tutorial iPhone ya, karena di sini saya masih belajar. Untuk screenshot pun saya baru tahu itu diketuk 2 kali di belakang, gini dia screenshot ya. Nah ini nggak screenshot nih, harusnya 2 kali itu screenshot ya. Nah ini kok nggak nih. Nah screenshot ya, klik 2 kali ya teman-teman. Jadi ini saya baru tahu. Jadi saya harus belajar untuk penggunaan iPhone ini dalam waktu lama, mungkin seminggu atau sebulan saya baru familiar, karena selama ini saya menggunakan Android. Jadi sabar dulu, saya nggak nge-review tentang cara menggunakannya, tapi nanti akan saya bikinkan tutorialnya di Valley Tutorial. Jadi saya beli handphone ini nggak sia-sia, karena saya akan bikinkan kontennya. Udah pasti saya bikinkan kontennya untuk tutorial cara pengoperasian di iPhone itu sendiri. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya hari ini, motivasi saya hari ini. Kalau teman-teman beranggapan saya sombong membeli ini dan pamer-pameran, nge-review yang seperti ini, enggak. Ini untuk pekerjaan. Jadi sekali lagi ini untuk pekerjaan. Kalau teman-teman beli sesuatu, hubungkan dengan pekerjaan, kira-kira membutuhkan enggak. Kalau enggak membutuhkan, jangan dibeli. Oke sobat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.